Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Kali ini saya akan melakukan rawat kebun seperti biasa, yaitu ini adalah bulan November. Kalau yang kemarin bulan Oktober. Seperti apa cara saya merawat kebun seuprit dan bikin-bikin sesuatu yang menarik? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, kita akan mulai dari membuat pupuk cair dari limbah sayur dan buah. Jangan bosen-bosen ya, karena ini adalah hal yang selalu saya lakukan, yang rutin, karena akan kita pakai untuk menyiram tanaman kita. Nah ini adalah kulit sayur dan buah, dan saya blender biar halus, biar cepat terurai. Lalu seperti biasa diberikan juga dengan air cucian beras, dan kita masukkan ke dalam botol. Nanti link video lengkapnya silahkan klik di atas ya. Ini adalah difermentasikan selama 2 minggu sebelum digunakan. Nah, kalau ini adalah pupuk yang udah jadi. Nah, kita bisa pakai untuk memupuk tanaman. Perbandingannya 1:15. Nah, pupuk ini saya buat dan saya aplikasikan rutin ya, biar tanaman-tanamannya sehat. Nah ini kalau saya siramnya tuh biasanya pagi hari teman-teman, saat matahari belum terik, dan disiramnya tuh pada media tanamnya, jangan di daunnya, karena khawatir kalau disiram di daun, daunnya nanti akan terbakar. Ini juga bisa digunakan sebagai dekomposter ya teman-teman. Saya tuang di karung yang isinya sampah daun-daunan. Tujuannya adalah untuk melembabkan dan mempercepat proses penguraian. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya, biar merata. Selain disiram dengan mop, bisa juga dengan air biasa. Tujuannya adalah memberikan kelembapan ya teman-teman. Dan kalau karungnya ini udah penuh, kan biasanya ini saya nyapu dari daun-daun yang berjatuhan, ya kan, daun-daun kering yang berjatuhan saya kumpulkan tiap hari sampai dia penuh, dan ketika sudah penuh akan saya balik. Sebulan sekali ini saya baliknya, biar yang bawah di atas, yang atas di bawah. Tujuannya adalah biar oksigennya itu masuk gitu teman-teman. Tuh lihat, yang bawah udah hitam-hitam kayak gitu ya, beda sama yang atas tadi yang masih coklat. Nah ini bagus banget. Terus ini adalah kotak vermicompost, isinya cacing-cacing, tapi biasanya cacingnya di bawah ya. Nah ini atasnya bisa kita panen tipis-tipis. Dan sekarang saya mau ngisi pot-pot botol bekas ini dengan media vermicompost. Pastikan udah jadi bener ya, jangan sampahnya itu masih belum jadi. Nah ini adalah bunga marigold yang kita tanam di episode sebelumnya, di rawat kebun sebelumnya. Kita ambil pelan-pelan, jangan sampai akarnya rusak teman-teman. Lalu kita gali dan kita masukkan, dan kita tekan-tekan ya, kita tegakkan, terus dipadatkan media di sekitarnya seperti ini. Nah, lakukan pada semuanya. Kira-kira ini satu pot isinya 2 aja cukup. Nah gitu caranya, pelan-pelan. Yang penting itu akarnya jangan sampai rusak teman-teman. Nah ini dia udah selesai, tinggal kita siram. Tuh kalau kita lihat agak-agak layu ya, tapi itu nggak apa-apa teman-teman, karena memang baru aja pindah tanam. Penting kita siram dan letakkan di tempat yang teduh. Kali ini saya meletakkannya di bawah pohon ya, tidak terkena sinar matahari langsung. Seperti ini. Dan ini kira-kira udah seminggu, udah segar dia. Jadi kita bisa letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Sambil kita lihat, kalau misalnya dia segar, oh kita lanjutkan. Kalau dia terlihat layu, oh berarti belum siap.
kita taruh lagi di tempat yang teduh. Gitu. Ini sih siap sih kelihatannya. Dan ini adalah oregano yang saya tanam dari benih, dan kalau kita lihat daun-daunnya mulai menguning ya, karena medianya itu sering kekeringan. Kenapa medianya kekeringan? Karena potnya itu kekecilan. Jadi udah tidak mampu untuk menahan air. Nah, sekarang saya mau repotting. Saya menggunakan media tanam serbaguna. Jadi alasnya, dasar pot dikasih dulu, dan ini lihat ketika kita balik, kita buka, akarnya sudah padat teman-teman. Tuh, langsung aja kita masukkan dan kita tambahin lagi media tanam di sekelilingnya. Nah, semoga tumbuh lebih baik ya, ore. Nah, kalau ini adalah ranting-ranting pohon zaitun yang akan saya pangkas dan sekaligus saya manfaatkan kembali. Untuk jadi apa? Ini dia. Jadi ajir untuk tanaman tomat ya teman-teman. Sayang banget kalau langsung dibuang soalnya. Jadi kita manfaatkan apa yang masih bisa dimanfaatkan di kebun kita. Inilah penampakannya, tuh tomatnya udah pada berbunga. Dan ini vermikomposnya, kita lihat ada bibit-bibit yang tumbuh sendiri ya, begitulah kalau kompos ya. Nah, ini saya gunakan untuk menambahkan media tanam pada tanaman tomat karena medianya ini udah turun. Nah, kenapa kok bisa medianya turun? Bisa jadi karena dia larut juga ketika kita sedang menyiram. Bukan larut ya, terbawa ketika kita sedang menyiram. Dan juga medianya itu memadat, teman-teman. Jadi kita rutin untuk menambahi media tanam pada pot-pot kita, karena kita tanamnya pakai pot itu harus dijaga banget medianya. Dan yang ini parsley yang daun-daunnya udah mulai menguning ya, kita juga akan rawat. Kita ambilin daun-daun yang tua ini teman-teman, biar tanamannya itu bisa memproduksi daun-daun yang baru, fokus kepada daun-daun yang masih sehat gitu. Nah, seperti ini pelan-pelan, jangan sampai tercabut semuanya. Tuh, seperti ini. Dan atasnya juga kita tambahi media tanam. Nah, jadi lebih baik. Nah, kalau ini adalah marjoram yang ditanam dari benih. Dari beberapa benih cuman tumbuh 2, tapi alhamdulillah ya, tetap aja kita rawat. Saya semainya di media tanah yang dialasi dengan kapas. Sekarang udah tumbuh agak gede, terus saya tambahi media tanah di atasnya. Kapasnya nggak usah diambil ya, biarin aja. Seperti ini. Kalau ini adalah kupu-kupu putih yang selalu berkeliaran di sekitar tanaman kale dan juga Brussels sprout. Nah, kupu-kupunya itu bertelur. Kalau teman-teman lihat, ini telurnya kecil-kecil. Nah, ini cuman terjadi pas summer aja atau musim panas. Pasti mereka datang dan menyerang tanaman yang berasal dari keluarga Brassica. Bisa kita hilangkan dengan manual seperti ini, atau juga dengan pestisida, atau pakai insect nest ya. Dikurung gitu tanamannya. Karena kupu-kupu ini sangat bandel. Dia menghasilkan ulat seperti ini teman-teman, yang cepet banget untuk menghabiskan tanaman. Hati-hati ya. Dan yang ini adalah bunga feverfew yang sangat semarak kalau musim panas teman-teman. Dan kalau kita lihat itu udah ada coklat-coklatnya ya. Sudah mulai menghasilkan benih teman-teman. Tuh. Kalau udah menghasilkan benih seperti ini, langsung aja kita panen, karena kalau kita tunggu lebih lama dia akan tertiup angin terus gugur sendiri gitu. Nah, karena kita ingin menyimpan benihnya untuk ditanam di musim depan, jadi kita ambil aja dan kita keringkan. Dan ini adalah bunga calendula
Nah, benihnya seperti ini, lucu ya teman-teman. Sama, kita ambil aja benihnya. Pengambilan benih pada bunga-bunga ini selain untuk kita tanam di musim depan, itu juga bagus bagi tanaman itu sendiri karena dia bisa merangsang produksi bunga-bunga yang baru, teman-teman. Dan ini benihnya cukup banyak, alhamdulillah, nggak usah beli benih baru. Dan yang ini adalah bunga dari seledri. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, seledri itu bunganya kayak gini, lucu banget, warnanya putih kehijau-hijauan. Nah, saya biarin aja biar dia menghasilkan benih. Semoga berhasil ya nanti. Kalau yang ini saudaranya yaitu parsley, bunganya warnanya agak kekuning-kuningan. Mirip dengan bunga seledri karena ya mereka emang saudara ya teman-teman. Kalau yang ini udah agak mulai jadi, benihnya udah kelihatan. Sedangkan yang ini adalah calon bunga oregano. Belum berbunga, belum mekar, dia masih hijau, masih kuncup. Dan kalau dia berbunga itu daunnya biasanya mengecil kayak gitu teman-teman, nggak lebar-lebar. Oke, kita tunggu ya bisa menghasilkan benih atau tidak. Sedangkan yang ini adalah gooseberry atau golden berry, tanaman yang mirip dengan cipluan. Kalau cipluan itu namanya ground cherry ya teman-teman. Nah, bedanya adalah kalau golden berry ini berbulu, kalau cipluan tuh enggak, dan dia tuh lebih liat. Kalau buahnya sih mirip banget, hampir nggak bisa dibedakan, kecuali ininya ya, berbulu. Ada bulu-bulu halusnya perbedaannya. Tapi kalau kita cuman lihat kilas aja nggak akan ketahuan sih bedanya. Nah, ini saya tanam udah 2 tahun dan baru berbuah. Maksudnya saya tanam setahun dan baru aja berbuah seperti ini. Oh, ternyata belum begitu matang ya, masih kehijauan. Dan setelah saya coba ternyata rasanya itu asem teman-teman. Menurut saya sih lebih enak cipluan ya, cipluan lebih manis. Dan yang ini adalah mint yang rutin saya pangkas dan saya pupuk, sehingga dia bisa terus-menerus untuk dipanen ya. Dan caranya step by stepnya, langkah-langkahnya udah pernah saya posting. Bisa teman-teman klik link di atas atau search di kolom pencarian ya. Nah, lucu banget. Rosemary, kita petik aja sedikit ini herbs karena kita akan membuat suatu hidangan ya teman-teman. Ini juga ada lemon thyme dan juga garden thyme. Untuk apa? Ikuti langkah-langkah pembuatannya berikut ini.
Nah, ini teman-teman udah jadi, dan ketika dipotong seperti ini, wow, terlihat sangat menggiurkan, dan ini membuatnya juga sangat gampang. Cobain ya teman-teman, rasanya juga enak. Ini sekali makan langsung habis semuanya pada doyan. Ini adalah nasturtium, bukan pegagan ya. Walaupun daunnya mirip, tapi dia bukan pegagan, tapi namanya nasturtium. Nasturtium ini bisa dimakan baik daun, bunga, maupun bijinya. Kali ini saya akan memetik daun-daun dan juga bunganya untuk makan siang. Kita ambil secukupnya. Rasa nasturtium ini pedes ya teman-teman. Renyah-renyah pedes, enak deh. Dan kalau di musim panas kayak gini, dia bunganya banyak. Alhamdulillah. Dan yang ini adalah Swiss chard, yang saya tanam di botol-botol bekas aja seperti ini. Alhamdulillah, dia bisa dipanen berkali-kali ya teman-teman. Walaupun hanya di botol-botol bekas, tapi dia cukup berbakti dia. Swiss chard ini rasanya agak rasa-rasa tanah. Jadi ada yang suka, ada yang enggak. Tapi yang jelas gizinya itu banyak. Ini dia makan siang saya, pakai semur daging, tahu, nasi anget, bunga nasturtium dan daun nasturtium juga dengan Swiss chard yang saya rebus sebentar. Wah, nggak sabar untuk makan. Lihat kesegarannya, nyam nyam nyam. Selamat makan. Nah teman-teman, itu dia gardening diary kita pada bulan November 2020. Semoga apa yang saya kerjakan bermanfaat juga buat teman-teman, menginspirasi teman-teman untuk terus berkebun walaupun lahannya sempit. Dan sampai jumpa di gardening diary selanjutnya. Bye.